Halo, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah manajemen risiko, di mana materi ketiganya membahas tentang materi proses manajemen risiko. Jadi, agar lebih memahami materinya, tonton videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tahapan manajemen risiko. Jadi setiap usaha pasti mengandung risiko ya. Jadi tidak ada usaha di dunia ini tanpa risiko. Risiko bisa terjadi setiap detik dalam usaha dan bisa terjadi dimanapun. Pada perkembangan terkini bisa dilihat bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perusahaan telah mengalami perkembangan yang pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha sebuah perusahaan ya. Jadi semakin berkembangnya perusahaan, maka semakin kompleksnya risiko yang dihadapi. Dengan semakin kompleks risiko yang dihadapi oleh kegiatan usaha perusahaan, tentu saja perusahaan akan meningkatkan praktek tata kelola yang baik atau good governance. Menurut Sadgrove tahun 2005 bahwa terdapat 4 tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama, sadar akan risiko. Kemudian yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, menangani resiko, dan setelah menangani resiko, melakukan monitoring. Pada slide ini kita akan membahas pengertian tentang proses manajemen risiko. Jadi, apa itu proses manajemen risiko? Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 bahwa proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Yap, kita ke proses manajemen risiko yang pertama. Menurut OJK tadi bahwa yang pertama yaitu mengidentifikasi atau identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko di sini dimaksudkan adalah analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan dan risiko dari produk dan kegiatan usaha. Jadi proses identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan cara menganalisis seluruh sumber risiko, paling kurang atau paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Nah, kemudian proses manajemen risiko yang kedua yaitu mengukur risiko atau pengukuran risiko. Jadi, pengukuran risiko adalah evaluasi secara berkala yang dilakukan perusahaan untuk memperkirakan besar kecilnya risiko yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi, sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Nah, adapun risiko perusahaan yang perlu diukur yaitu yang pertama, sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dalam kondisi normal maupun
tidak normal. Kemudian yang kedua yaitu kecenderungan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas produk atau aktivitas berdasarkan fluktuasi yang terjadi baik itu di masa lalu dan juga hubungan antar perubahan itu atau korelasinya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor resiko secara individual. Yang keempat, eksposur resiko secara keseluruhan maupun per resiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antar resiko. Yang terakhir, yang perlu diukur perusahaan adalah seluruh resiko yang melekat pada transaksi serta produk perusahaan termasuk produk dan aktivitas yang baru. Itulah 5 resiko perusahaan yang perlu diukur. Proses manajemen resiko yang ketiga yaitu memantau resiko atau pemantauan resiko. Jadi pemantauan resiko ini adalah evaluasi terhadap eksposur resiko dan proses pelaporan resiko yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan perusahaan. Jadi perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko yang mencakup memantau atau pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, kemudian toleransi risiko, kemudian kepatuhan limit internal dan hasil stress testing ataupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Setelah ini pasti ada pertanyaan, siapa yang memiliki tugas untuk memantau risiko dalam perusahaan. Jadi pemantauan risiko dalam perusahaan ini dapat dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Kemudian hasil pemantauannya disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Proses manajemen risiko yang terakhir menurut OJK yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Pengendalian risiko perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain. Yang pertama, lindung nilai. Kemudian yang kedua, metode mitigasi risiko. Dan yang ketiga yaitu penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Nah, untuk tugas, jadi di sini ada kasus tentang sebuah rumah sakit ya. Jadi sebuah rumah sakit bernama Rania Hospital adalah rumah sakit yang berlokasi di Kota Bukit Tinggi yang terkenal sebagai kota wisata. Jadi rumah sakit ini memiliki gedung yang megah dan peralatan kesehatannya canggih. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi masalah kekurangan bahan medis. Selain itu, risiko masalah pegawai yang tugas belajar juga tinggi dan terganggunya sistem komputerisasi yang sering rusak. Pegawai yang tidak disiplin banyak terjadi dan kelengkapan dokter spesialis masih tergolong kurang.
Sedangkan di sisi administrasi keuangan, resiko yang sering terjadi adalah kesalahan dalam melakukan penagihan ke pasien, dan hal ini terjadi rata-rata 30 kali kejadian dalam sebulan. Ada juga resiko uang palsu yang sering terjadi. Meskipun jumlahnya hanya 10 juta sebulan, tetapi ini terjadi setiap bulannya. Nah, belum ada SOP keamanan pengawasan pasien pulang. Banyak pasien yang tidak mampu yang berobat ke rumah sakit tersebut, namun sering terjadi keterlambatan klaim BPJS Kesehatan. Pada instalasi gawat darurat, sering terjadi pelecehan dokter oleh pasien dan keluarga pasien. Hal tersebut diperburuk dengan tidak adanya petugas keamanan 24 jam di IGD. Sering juga terjadi kesalahan pengambilan obat karena human error. Alat elektromedik juga sering rusak. Nah, apabila Anda sebagai CEO dari Rani Hospital ini, coba Anda melakukan identifikasi resiko-resiko yang terjadi dan lakukan pengendalian resiko atau pengendalian resiko apa yang paling tepat yang dapat dilakukan yang disertai dengan skala prioritas untuk setiap resikonya. Silakan buat tugas ini masing-masing. Jadi ini tugas individu, ditulis tangan dan di WA ke saya. Selamat mengerjakan. Terima kasih, salam sehat.